Pak, I love you. Oke, sekarang mumpung Julian lagi di penjara, pasti Syifa cuma di rumah aja sama Tanti. Aku bakal kesana besok. Tapi kalau ada si nenek galak itu gimana ya? Susah juga. Oke, aku harus lebih agresif. Aku bakal jadi pion setia yang ada di rumahnya Julian untuk Syifa. Hai, ya ini aku Eliza. Ya maaf ya baru sempat telepon sekarang. Aku mau minta tolong dong buat cariin data seseorang, bisa nggak? Iya, fotonya aku bakal kirim ya sekarang. Oke, makasih banyak. Hah? Mobilnya si Krak Wajan masuk jurang dan meledak. Apa nih? Kenapa nih orang? Kaget sih kaget, nggak usah lebay. Gimana gue gak lebay, Rin? Itu berarti handphone gue juga ikut meledak. Di situ banyak kenangan pahit dan kenangan indah gue, Rin. Oh my God. Kak. Terus kondisi Kak Hasbi sekarang gimana? Hasbi masih di ruang operasi. Badannya tuh penuh dengan luka. Loh, kok bisa? Bukannya harusnya Hasbi itu selamat ya kan? Udah diselamatin sama kamu. Itu dia sih. Menurut aku juga rada janggal. Maksudnya kenapa Hasbi badannya bisa penuh dengan luka ya? Dan lukanya itu kayak habis dipukulin banyak orang gitu. Bukan karena luka kecelakaan. Kalau memang gitu, berarti nggak sepenuhnya itu salahnya Pak Julian. Pak, Ya. saya boleh pinjam sejadah nggak, Pak? Tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ya Allah, An-Nasir, Allah Maha Pemberi Pertolongan. Tolong jagalah Mas Julian. Tolong kuatkanlah dia dalam menghadapi kesulitan ini. Tak ada yang mampu menolong kami selain Engkau ya Rob. Ya Allah Al-Qawi, Allah yang maha pemberi kekuatan. Aku memohon perlindungan-Mu untuk keluargaku, untuk wanita yang aku kasihi, dan untuk diriku sendiri. Tegarkanlah kami dalam situasi ini, ya Rob. Aku juga memohon ketenangan untuk Syifa. Selagi papanya sedang berjuang di tempat lain, tolong hiburlah hatinya Syifa ya Allah. Juga selamatkanlah Hasbi
Biar gimana pun, dia adalah ciptaanmu yang sedang lemah. Pulihkanlah raganya ya Allah. Amin. Rabbal alamin. Udah, kenyang? Minum sayang. Dulu. Pelan-pelan. Mama, Oma nggak kerja. Hari ini enggak. Oma mau di rumah aja nemenin Syifa. Biar Syifa nggak sendirian di rumah. Apa-apa lagi dinas keluar kota. Kita main piano yuk abis ini. Biasanya kalau papa dinas keluar kota, Oma tetap kerja. Tapi kok sekarang enggak? Iya, nggak apa-apa. Oh ya, gimana kalau abis ini kita main ke taman? Beneran, Oma? Mau? Mau? Oke. Sebentar ya, Oma angkat telepon dulu. Halo? Ya, Bu Lydia. Saya mau info kalau saya sudah sampai di kantor polisi dan sebentar lagi saya akan ketemu dengan Pak Julian. Oke. Baik, saya mohon bantuannya ya Pak ya. Saya percayakan semuanya ke Bapak. Maaf saya nggak bisa menemani ke sana karena saya harus jaga cucu saya di rumah. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nanti saya akan update terus ya perkembangannya. Iya. Thank you, Pak. Ya, sama-sama. Semoga proses penyelidikan Julian berjalan lancar dan adil. Masya Allah, adiknya kakak rapi banget. Ini kamu ke Amor, kok nggak pakai seragam Amor? Iya, nggak ke Amor lah, Kak. Sebenarnya semalam tuh aku ada pengen ngomongin soal ini ke kakak. Tapi waktunya nggak pas. Alhamdulillah, aku keterima kerja di perusahaan kitchenware, Kak. Di posisi akuntan. Masya Allah, beneran? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya ya dek, kamu bisa kerja sesuai dengan passion kamu. Alhamdulillah lah, Kak. Maafin kakak ya dek. Kakak nggak bisa bantu kamu banyak untuk persiapan pekerjaan kamu yang sekarang. Aman aja, Kak. Aku juga kan udah gede. Urusan yang kayak gini gak perlu dibantu kali, Kak. Serahin semuanya sama Arda. Justru aku yang minta maaf sama Kak Lala. Aku nggak bisa banyak bantu untuk masalahnya Kak Lala dan Pak Julian. Gak apa-apa, bantu doa aja ya. Gimana? Ini satu dikancing, satu nggak dikancing. Tolong dong. Dibantu juga akhirnya kan. Udah ganteng. Oh, selalu ganteng kan? Gimana? Ada yang ini nggak? Keluar nggak? Rapi kan? Dan walaupun kakak nggak bisa bantuin banyak, tapi insya Allah doa kakak akan selalu ada di setiap langkah kamu. Nanti kamu yang benar kerjanya, ya? Siap, Bos. Saya sudah mempelajari berkas insiden semalam. Memang cukup berat, Pak. Karena CCTV resort menunjukkan mobil Bapak menyerempet mobil korban. Pak, tapi itu saya lagi nyetir, saya emosi, akhirnya saya banting setir, tiba-tiba korbannya muncul, Pak. Saya nggak sengaja. Saya paham, Pak. Justru itu yang akan kita tekankan nanti. Kalau Bapak tidak niat. Tapi kita harus menunjukkan dan kita mengumpulkan bukti itu, Pak. Kalau Bapak itu tidak ada sengaja. Tapi yang menjadi masalah, Pak, sekarang adalah keterangan dari satpamnya resort.
mengatakan kalau Bapak datang dalam keadaan emosi. Dan Bapak memaksa masuk. Justru ini yang akan bisa menjadikan bukti kalau Bapak itu dengan sengaja melakukan itu semua. Dengan alasan cemburu, Pak. Oke, berarti karena ketidaksengajaan itu akan memberatkan saya, Pak. Saat ini, hanya keadaan korbanlah yang akan menjadi penentu berat atau tidaknya hukuman Bapak nanti. Pihak kepolisian juga lagi menunggu hasil visum dari korban. Bapak jangan menyerah ya. Kita tetap harus sama-sama berjuang untuk itu. Ya, Pak. Terima kasih ya. Hari ini cukup sampai di sini ya. Saya pamit dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Saya pamit ya. Ya. Sebentar, Pak. Masih ada tamu buat Pak Julian. Tamu. Iya. Iya, Pak. Mas Julian. Kamu nggak apa-apa. Emang aku kenapa? Aku baik-baik aja kok. Kan Mas Julian sendiri yang bilang ke aku, katanya aku nggak boleh nangis kan. Ya aku cuman ikutin apa yang Mas bilang aja. Tada! Makan dulu yuk Mas. Terus ini sini dulu. Aku makan deh. Selamat makan. Semalam itu aku kira kamu sama Hasbi jatuh ke jurang, Pak. Rasanya sepertiga nyawaku hilang. Nyawa aku sekarang itu cuma ada 3. Syifa, Amah, dan kamu. Kalau salah satunya hilang, rasanya tuh udah nggak bisa berdiri lagi seimbang. Pak, ya tahu. Kamu jangan ngelakuin itu lagi ya. Tolong, jangan pergi dari hidup aku.
Insya Allah enggak. Kan kita udah sama-sama janji. Jadi insya Allah aku gak akan pergi kemana-mana, Mas. Maaf, waktu kunjungnya tinggal 3 menit lagi ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Yo, dihabisin dulu. Enggak, Kak. Saya udah gak mau makan lagi. Kenapa? Ini aku udah masak loh, Mas. Mau bazar kalau nggak dihabisin. Aduh, tiba-tiba tangan saya sakit lah. Kayaknya gara-gara kejadian semalam deh. Mau minta disuapin. Bilang aja kali, kayak alasan pegel-pegel. Jago acting nih lama-lama. Udah nggak ada lagi kan barang-barang kita yang ketinggalan di meja? Soalnya gue udah males bolak-balik kantor ini lagi. Udah nggak ada. Tapi kita beneran nggak akan ketahuan kan soal pengeroyokan Pak Hasbi. Ya enggak lah, kan semalam kita pakai masker. Jadi nggak mungkin ketahuan. Sorry ya Mas, saya nggak sengaja. Hari pertama saya kerja di sini soalnya, jadi terlalu antusias. Oh, karyawan baru. Mending lu nggak usah kerja di sini deh. Kenapa ya Mas? Karena CEO barunya tuh jahat. Seenak-enaknya dia sama karyawannya. Nih, contohnya kita berdua baru aja dipecat. Dengan alasan nggak masuk akal lagi. Padahal kerjaan dia yang nggak beres. Lu untung kita udah ngasih dia pelajaran kan. Yaudah Mas, kita duluan ya. Iya, mari Mas. Maksudnya Mas tadi udah kasih pelajaran apa ya? Namanya juga kerja jadi budak korporat. Memang begitu kali ya? Bosnya galak-galak biar mental karyawannya kuat. Gen Z kayak gua emang harus tahan banting. Demi cuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semangat, makannya semangat. Gak apa-apa kali ya, sesekali disuapin sama pacar sendiri. Pak, enak kan masakan aku? Enak banget lah. Pak, sebenarnya masih ada yang pengen aku tanyain ke kamu soal Eliza dan Hasbi, tapi kayaknya waktunya udah gak cukup deh. Ya itu nanti aja Mas. Yang penting sekarang fokus dulu. Aku tuh fokusnya ke Mas Julian dan insya Allah aku pasti akan selalu bantuin sebisa aku Mas. Nanti abis ini juga mungkin aku mau ngeliat Syifa dulu, mau lihat keadaannya. Makasih ya, Wak. Sama-sama. Kata Bu Lydia, Mas Julian terpukul banget semalam. Tapi di depan aku kenapa sikapnya biasa aja? Apa Mas Julian emang sengaja menyembunyikan kesedihannya dari aku? Tangannya masih pegal. Masih, Wak. Kayaknya sampai kamu pergi masih pegel deh. Tapi aku sebentar lagi harus pamit. Ya, nggak apa-apa. Sengaja aku udah sempet lihat kamu dulu. Mas Julian beneran gak apa-apa?
Aku nggak apa-apa kok, Lat. Selama kamu nggak apa-apa. Ya udah, kayaknya sebentar lagi aku udah harus masuk. Makasih udah masakin buat aku. Aku pamit ya, Mas. Iya. Lat. I love you. I love you more, Mas Julian. Iya sayang, pintar. Pelan-pelan ya nak. Mama, Syifa pengen jalan sendiri, Syifa pengen gak digandeng. Oh gitu? Syifa yakin kakinya udah nggak sakit? Yakin Oma, Syifa pasti bisa. Oke, hati-hati ya. Aduh, pelan-pelan Neng, jangan dipaksa ya Neng. Oke, Syifa bisa. Ya, semangat Neng. Ih, pintar. Aduh, Syifa hebat. Alhamdulillah ya Allah. Ayo Neng, ayo Neng. Ini papa pasti kaget ini kalau lihat Syifa udah bisa jalan sendiri. Aduh, aduh, aduh. Bisa sayang? Udah cukup, jangan jauh-jauh. Pintar sayang. Aduh. Cucu Oma nanti papa pasti happy. Bangga sekali lihat Syifa udah bisa jalan. Tanti tolong ambilin payung ya di mobil. Kasihan dia udah kena panas, terik keringet. Kan aku, Mbak Tanti. Iya Bu, sebentar. Yuk kita jalan lagi pelan-pelan ke situ. Ya. Pelan-pelan sayang. Bisa, pinter. Aduh. Bisa? Coba. Bisa. Duduk sini dulu ya. Iya. Hampir. Bisa. Duduk. Ngebut dia. Makin cepet jalannya. Oh, udah pinter. Sini sayang. Oh, sini. Oma bantu ya. Udah besar dia. Oke, istirahat dulu. Pintar. Oma angkat telepon dulu sebentar ya. Ya, Oma. Assalamualaikum, La. Waalaikumsalam. Bu Lydia sama Syifa di mana ya? Ini saya udah di depan rumahnya Mas Julian. Tapi kata Satpam semuanya lagi pada pergi ya. Oh. Kamu pasti disuruh Julian ke rumah untuk jagain Syifa ya? Udah, kamu tenang dulu aja. Syifanya lagi sama saya. Biar hari ini saya dulu yang jagain Syifa ya. Tapi kalau memang kamu ada waktu senggang, hari ini ada waktu luang, lebih baik kamu bantu Julian dan pantau keadaannya Hasbi, La. Pantau keadaannya Hasbi gimana maksudnya, Bu? Saya tahu Hasbi itu orangnya licik. Tapi kan biar bagaimanapun juga, dulu kamu itu pernah menjadi bagian yang penting
dari hidupnya. Jadi orang yang berharga dalam hidupnya, ya kan? Ya siapa tahu kalau dia lihat kamu di sana, dia jadi luluh gitu. Saya sih berharapnya gitu ya, Lak ya. Demi Julian, Lak. Ya Bu, saya akan lakuin apapun demi Mas Julian. Capek juga ya. Kerja di depan laptop berjam-jam gini. Mata gue jadi perih. Terus ngantuk lagi gue. Jadi kangen sama Amor. Yang selalu ketawa sama pelayan-pelayan lain. Gimana, Dan? Ada yang susah? Enggak kok, Pak. Semuanya aman. Tadi juga saya udah nanya-nanya soal kerjaan ke akuntan senior. Jadi aman semuanya. Bagus kalau begitu. Bagaimana kalau kita makan siang dulu? Bareng rekan-rekan kita satu divisi. Saya yang traktir. Tenang saja. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Tapi setelah itu, kita jenguk CEO kita yang dirawat di rumah sakit. Tapi kamu harus ikut juga ya. Oh, CEO songong yang kata orang-orang tadi lagi sakit. Jadi penasaran deh, orangnya kalau sakit tetap songong gak ya? Oh, oke. Bagus. Siap, Pak. Iya. Ayo, kita makan dulu. Ya. Ayo. Ayo, kita ngopi-ngopi. Bu Elisa? Bu Elisa ngapain di sini? Saya ngikutin kalian dari rumahnya Julian. Mau kemana sih? Kayak seru banget kesini. Ibu mendingan gak usah ngikutin kita. Nanti kalau Bu Lydia tahu gimana? Aku mau minta bantuan dong, Mbak. Aduh, Bu. Saya kayaknya kalau masalah Neng Cipa saya nggak bisa bantu deh, Bu. Ya. Aku emang tahu kok Mbak Tanti orangnya itu setia banget sama keluarga kan. Tapi aku khawatir ya, kalau sampai Bu Lydia tahu soal ini gimana ya? Astagfirullahaladzim. Oh, jadi kamu pernah nyuri kosmetik di mall? Loh, Bu. Bukannya foto itu udah dicabut ya, Bu, dari toko. Terus dan pemilik tokonya juga udah nggak mempermasalahkan. Tapi itu Ibu dapat foto saya dari mana? Kamu nggak perlu tahu aku dapat dari mana fotonya. Ya saya kan banyak koneksinya. Ya Allah. Bu, itu kan kejadian udah lama. Dan itu saya hilaf, Bu. Waktu itu uang saya habis. Karena saya kirim semuanya ke kampung. Tapi kan saya udah nggak begitu lagi, Bu. Ya saya sih tahu ya kalau kamu tuh orang yang baik. Tapi kalau sampai Bu Lydia tahu, yang ada dia kecewa. Terus gimana ya reaksi dia kira-kira? Tanti mohon, Bu. Sekali ini aja, Bu. Ibu jangan sampai kasih tahu Bu Lydia. Karena kalau misalnya Bu Lydia tahu, Bu, nanti Tanti dipecat, Bu. Saya butuh pekerjaan ini, Bu. Oke, saya nggak kasih tahu. Tapi kamu bantu aku kan? Kamu lakuin apa yang waktu itu kamu udah lakuin ke saya?
Saya nggak akan biarkan orang lain celaka di depan saya. Lah untuk apa kamu ngelakuin semua ini lah? Aku udah sering nyakitin kamu. Harusnya kamu biarin aku mati lah. Lah mobilnya mau jatuh lah. Lah keluar. Udah kamu diem aja. Lah. Gue panggil dokter dulu ya. Kamu udah sadar? Aku sekarang di rumah sakit. Iya. Berarti aku selamat, Dok. Aku pikir aku bakal mati malam itu. Apa benar lah? Di malam itu kamu yang nyelamatin aku. Itu bukan mimpi kan lah? Bukan. Walaupun saya berharap itu cuma mimpi buruk. Tapi kenapa lah? Kenapa kamu ngelakuin itu? Padahal aku pikir kamu anggap aku itu orang jahat. Aku pikir kamu benci sama aku. Memang kamu orang jahat. Tapi saya bukan Tuhan, Hasbi. Saya nggak berhak menentukan siapa yang harus tetap hidup dan siapa yang harus meninggal. Kalaupun ada semut yang bisa saya bantu selamatkan, pasti saya akan lakuin itu kok. Tapi dengan begitu sekarang, aku ngerasa aku berhutang nyawa sama kamu. Padahal aku Saya harap ini bisa menjadi refleksi diri kamu sendiri. Hasbi, Allah udah kasih kesempatan kamu. Ini saatnya kamu untuk mengakui semua dosa kamu dan kamu gak ngelakuin itu lagi. Dan kamu harus siap menerima semua konsekuensinya. Untuk sekarang saya mau tanya. Semua luka-luka kamu ini, kamu ingat gak kejadiannya seperti apa? Dan siapa yang lakuin? Karena saya lihat ini bukan luka-luka karena kecelakaan. Seperti ada yang mukulin kamu. Aku gak bisa ingat apapun. Yang ku ingat di malam hari itu aku cuma makan malam bareng sama kamu lah. Kepala aku sakit lah. Permisi, saya mau cek kondisi pasien dulu ya. Nanti kalau mau menemani pasien itu boleh saja, tapi jangan diajak bicara terlalu panjang dulu, karena kondisinya masih cukup lemah. Ya.
Sekarang silakan tunggu di luar. Baik, dokter. Terus tadi waktu Syifa belajar jalan, ada yang masih sakit nggak kakinya? Tadi sih sedikit, Oma. Bu, ini payungnya, Bu. Aduh, maaf, Bu. Aduh, kamu kenapa sih nggak hati-hati, Tanti? Saya jadi basah begini. Bu Lydia, ini Tanti kepleset, Bu. Ini banyak air. Aduh, gimana, Bu? Ya udah, saya ke mobil dulu deh. Ada baju ganti saya kan tuh di mobil, terus saya ganti cari toilet sekitar sini. Oh iya, Bu. Aduh, kamu jaga Syifa dulu di sini. Ya, sebentar ya sayang ya. Aduh, maafin Tanti ya Bu Lydia. Tanti terpaksa melakukan ini. Mbak Tanti kok gitu sih sama Oma? Syifa? Tante Eliza? Syifa lagi jalan-jalan Mbak Tanti? Iya, sama Oma juga tapi Tante. Oh, sama Oma. Papanya Syifa itu mana? Kata Oma, Papa lagi kerja keluar kota. Oh, tapi setahu Tante Eliza ya, papanya Syifa bukannya lagi di penjara? Duh, Bu Elisa kenapa jadi bocor begini sih ke Neng Cipa? Hah? Di penjara? Penjara kan buat orang jahat, Tante. Papa kan gak jahat. Iya, papa kamu emang bukan orang jahat, Syifa. Tapi kayaknya ada yang masukin papa kamu ke penjara deh. Neng Cipa, mendingan kita main yuk. Tuh, di sana kan ada perosotan tuh, ada ayunan ya. Tante, emang siapa sih orang jahat yang bikin Papa masuk ke penjara? Tante Lala. Tante Lala?